Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami perwakilan dari kelompok 13 akan memaparkan materi kami dengan judul Kaidah-kaidah Tikror dalam Al-Quran. Baik, pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Mia Salsabila mengenai pengertian tikror. Kepada Mia, kami silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama tentang pengertian tikror. Al-tikror atau pengulangan dari segi etimologi adalah raddada, artinya mengulang-ulang atau a'adda, mengulang. Sedangkan at-tikror dari segi terminologi adalah mengulang kata atau sinonimnya untuk menemukan makna. Ada yang menyatakan menyebutkan kata 2 kali atau lebih, dan ada yang mengatakan menyampaikan makna yang berkali-kali. Selanjutnya pembagian tikror. Pembagian tikror. Yang pertama ada tikror al-lafzi, yaitu pengulangan redaksi ayat dalam Al-Quran, baik berupa hurufnya, kata-katanya, atau redaksi kalimat dan ayatnya. Contoh pengulangan huruf terbagi menjadi 3. Yang pertama, contohnya adalah pengulangan huruf tak marbutoh pada akhir kata di beberapa surah An-Nazi'at ayat 1-14. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah. Bisa dilihat jadi pengulangan huruf tak marbutoh itu pada akhir kata di beberapa surah An-Nazi'at. Jadi belakangnya semuanya diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian selanjutnya adalah contoh pengulangan kata dalam surah Al-Fajr ayat 21-22. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi yang diulang di sana itu ada kata dakkan dakka dan soffan soffa. Selanjutnya contoh pengulangan ayat seperti dalam surah Ar-Rahman yang redaksi ayatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian bentuk tikror yang kedua adalah tikror al-maknawi, yaitu pengulangan redaksi ayat dari ayat di dalam Al-Quran yang pengulangannya lebih dititik beratkan kepada makna atau maksud dan tujuan pengulangan ayat tersebut. Sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yaitu as-sholat al-wusta yang disebut dalam ayat di atas adalah pengulangan makna dari kata as-sholawat sebelumnya karena masih merupakan bagian darinya. Adapun penyebutannya sebagai penekanan atas perintah memeliharanya. Selanjutnya ada fungsi tikror. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi tercantum di dalamnya fungsi tikror. Di antaranya yang pertama sebagai penetapan, yang kedua sebagai takkid atau penegasan, yang ketiga sebagai tambahan atau perhatian dan tidak adanya tuduhan untuk melengkapi penyampaian informasi. Yang keempat sebagai penghilang kekhawatiran akan lupa bila informasi yang disampaikan begitu panjang. Maka diulangilah untuk kedua kalinya guna menyegarkan kembali ingatan para pendengar atau
pembaruan terhadap penyampaian yang telah lalu. Kemudian yang kelima, sebagai ta'lim atau pengagungan atas suatu perkara. Yang keenam, sebagai ta'ajub untuk menunjukkan rasa kagum, luar biasa, aneh, atau hal-hal yang menakjubkan. Selanjutnya, kaidah-kaidah tikror beserta contohnya dalam Al-Quran. Kaidah yang pertama adalah kaidah nomor 179, yaitu qad yuradu tikror li ta'addudil muta'allaqi, yang artinya pengulangan ada kalanya ditolak karena tempat pengaitannya berbeda. Contohnya pengulangan ayat pada surah Ar-Rahman mengenai ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya adalah maka nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. Maksud dari kaidah ini adalah ayat tersebut diulang sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Namun, adanya pengulangan itu tidak dapat dikatakan sebagai benar-benar pengulangan. Semua pertanyaan, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan, didahului oleh penegasan tentang nikmat-nikmat yang berbeda. Maka dari itu, konteks kembalinya ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, sasaran pertanyaannya itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya kaidah nomor 180, yaitu lam yaqa fi kitabillahi. Mohon maaf teman-teman, di situ ada kesalahan. Jadi lam yaqa fi kitabillahi tikrarun baina mutajawiraini. Maksudnya pengulangan antara dua yang berdekatan tidak mungkin terjadi dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terdapat adanya dua kalimat atau kata yang terulang dengan makna yang sama tanpa adanya pemisah yang maknanya berbeda dari dua yang dipisahkan itu. Contohnya firman Allah surah Al-Fatihah ayat 3 Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Menurut Ibnu Jarir, kaidah ini adalah hujah untuk orang-orang yang berpendapat bahwa basmalah bukan termasuk ke dalam bagian surah Al-Fatihah. Antara firman Allah Ar-Rahmanir-Rahim dan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak terdapat pemisah. Bila dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin adalah sebagai pemisahnya, maka hal ini dijawab oleh sekelompok ahli tafsir bahwa mereka menolaknya. Mereka berpendapat bahwa hal itu berkenaan dengan masalah al-mu'akhkhar yang diakhirkan dan al-taqdim yang didahulukan. Jadi urutannya dari segi maknanya yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbil alamin maliki yaumiddin. Alhamdulillah tidak dapat dikatakan sebagai pemisah antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan kata yang sama dalam basmalah. Karena itu dengan sesuai kaidah ini, basmalah tidak termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Taib selanjutnya akan disampaikan oleh Kaisa Lutfia. Saya kembalikan kepadanya. Baik, terima kasih Mia. Selanjutnya, kaidah 181. La yukhalifu bainal alfazi illa liikhtilafil ma'ani. Artinya, perubahan bentuk kata itu pasti mengakibatkan perubahan makna. Perubahan yang dimaksud dalam kaidah ini adalah seperti bentuk, misalnya fi'il madi atau fi'il mudhari atau isim fa'il dan sebagainya. Bila satu kata dibentuk menjadi bentuk-bentuk itu, maknanya berubah karena tidak ada perubahan bentuk kata tanpa perubahan maknanya. Contohnya pada surat Al-Kafirun ayat 2 dan 3. Ya kan 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kata a'budu
bentuk fiil mudhari yang mengandung makna berlangsungnya pekerjaan secara terus-menerus dari masa sekarang sampai masa mendatang, kecuali pada waktu lampau. Kata abidun merupakan bentuk isim fa'il dari segi waktu, maknanya sama dengan fiil mudhari. Bedanya, kalau isim fa'il mempunyai makna konstan atau subut, artinya berlangsung abadi dari kini sampai yang akan datang. Jadi, kata abidun atau penyembah maksudnya adalah penyembahan dari seseorang penyembah, bukan penyembahan pada waktu tertentu. Sedangkan a'budu, saya menyembah, adalah penyembahan dari saya pada masa kini dan yang akan datang, bukan kelangsungan penyembahan secara substantif. Selanjutnya jali. Kaidah ke-182. Al-arabu taqarrara syai' fil istifhami istib'adan lah. Orang Arab bisa mengulangi pertanyaan untuk maksud agar yang ditanyakan itu tidak terjadi. Kebiasaan orang Arab adalah mengulang pertanyaan mengenai sesuatu untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu perlu dijauhi atau tidak terjadi. Misalnya, kau akan pergi perang, kau akan pergi perang. Hal ini menunjukkan bahwa sang penanya meminta yang disapa agar tidak melakukan hal tersebut. Contohnya, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 35, ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Dalam ayat ini terdapat dua pertanyaan, yaitu ayya'idukum dan annakum. Berdasarkan kaidah ini, berarti pemuka-pemuka kafir itu meminta pengikut-pengikut mereka agar tidak mempercayai adanya kebangkitan dalam kubur. Selanjutnya, kaidah 183, at-tikraru yadullu 'ala al-i'tina'i. Pengulangan menunjukkan perhatian lebih. Pengulangan kata, ayat, atau pesan menunjukkan bahwa persoalan yang disampaikan mendapat perhatian lebih. Karena itu sangat penting diperhatikan, seperti ayat mengenai kisah, janji, dan ancaman, hukum, pujian, dan celaan, perintah, dan larangan. Contoh pengulangan kata dalam Quran surat At-Takatsur ayat 3-5. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kata kalla diulang sampai 3 kali. Sebab apa? Sebab ayat sebelumnya menceritakan keadaan manusia yang bangga dalam berlebih-lebihan. Seseorang berusaha memiliki kelebihan, baik harta maupun kedudukan, dengan tujuan semata-mata untuk mencapai ketinggian dan kebanggaan, bukan untuk digunakan pada jalan kebaikan atau untuk membantu menegakkan keadilan dan maksud baik lainnya. Juga seseorang yang keadaan manusia yang diceritakan juga lupa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Hal ini dicela oleh Allah dan Allah memperingati dengan kata kalla sebanyak 3 kali, yang artinya jangan sekali-kali demikian. Yang pertama, seraya mengancam mereka dengan kalla saufa ta'lamun, jangan sekali-kali demikian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Karena keingkaran manusia terus berlanjut, karena itulah Allah mengancam lagi dengan kalimat tsumma kalla saufa ta'lamun, jangan sekali-kali demikian, nanti kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan ketika manusia tidak mau sadar juga, Allah memperingatkan ketiga kalinya, yaitu pada ayat kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan sekali-kali demikian jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Selanjutnya Jel. Kaidah 184, an-nakiratu idza takarrarat dallat 'ala at-ta'addudi bi khilafil ma'rifati.
Nakiroh bila terulang menunjukkan bilangan, sedangkan ma'rifah sebaliknya. Berarti tidak menunjukkan bilangan. Kata benda nakiroh itu maknanya masih belum pasti, umum, global, dan butuh penjelasan lebih. Sedangkan ma'rifah maknanya pasti, menunjukkan benda tertentu, sifatnya khusus atau spesifik. Nah, kata benda nakiroh dan ma'rifah ini apabila terulang memiliki 4 bentuk. Yang pertama, kedua-duanya sama-sama nakiroh. Bila nakiroh terulang, maka nakiroh yang kedua berbeda dengan yang pertama. Contohnya dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dalam ayat ini kata dha'fin terulang 3 kali, maka ketiganya berbeda. Yang pertama adalah zigot atau saripat di tanah, yang keduanya adalah janin atau bayi, dan yang ketiga adalah orang tua. Bentuk yang kedua yaitu kedua-duanya sama-sama ma'rifah. Bila ma'rifah terulang, maka ma'rifah kedua sama dengan ma'rifah pertama, kecuali terdapat petunjuk yang menunjukkannya lain. Contoh Quran surat Al-Fatihah ayat 6-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata sirat di akhir adalah pengulangan kata sirat yang sebelumnya. Keduanya ma'rifah karena kata pertama terdapat alif lam yang menunjukkan ma'rifah. Yang kedua sebagai mudhaf ilaih, yaitu siratal ladzina. Udah. Nah, bentuk yang ketiga yaitu yang pertama nakiroh dan yang kedua ma'rifah. Bila yang pertama nakiroh dan yang kedua ma'rifah, maka yang kedua sama dengan yang pertama. Contohnya Quran surat Al-Muzammil ayat 15-16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kata ar-rasul sama dengan rasulan sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bentuk yang keempat yaitu yang pertamanya ma'rifah dan yang keduanya nakiroh. Bila yang pertama ma'rifah dan yang kedua nakiroh, keduanya sama atau tidak tergantung. Tidak itu tergantung petunjuk. Petunjuk yang pertama yaitu yang kedua berbeda dengan yang pertama. Contoh Quran surat Ar-Rum ayat 55, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Kadzalika kanu yufakun. Kata as-sa'ah pertama adalah kiamat karena ada kata taqumu berdiri. Kata sa'ah adalah sesat karena adanya kata labithu, yaitu berdiam. Petunjuk yang kedua sama dengan yang pertama. Contohnya Quran surat Az-Zumar ayat 27-28. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadzakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'i wajil la'allahum yattaqun. Kata Al-Quran yang pertama dan kedua sama-sama bermakna kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, kaidah yang terakhir, kaidah 185. Idza tahada asy-syartu wal jaza'u lafdhan dalla 'ala al-fakhamati. Bila persyaratan dan balasannya sama,
kata-katanya itu menunjukkan hebatnya peristiwa. Contohnya, Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1, Al-Qari'ah ayat 1 sampai 2. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Dalam dua ayat itu, Al-Qari'ah adalah syarat, yaitu terjadinya kiamat. Dan balasan kiamat syarat adalah Mal-Qari'ah. Berdasarkan kaidah di atas bahwa kiamat itu amat dahsyat yang dijelaskan oleh ayat berikutnya, yaitu ayat 4. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Alhamdulillah, sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Kita buka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Ayo silahkan bertanya. Kelompok berapa satu ya, berarti berkewajiban Ya, untuk Pak. bertanya. Pemakala izin bertanya. Silahkan. Iya, kayak ingin bertanya tentang salah satu fungsi tikror tadi disebutkan adalah sebagai penetapan. Yang ingin saya tanyakan di sini penetapannya seperti apa atau dalam hal apa seperti itu. Mungkin ada contohnya juga. Kalau ada contohnya mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Sama-sama. Apa fungsi dari penetapan tikror itu dalam hal apa dan contohnya gitu ya. Iya, gitu Kai. Yang lainnya ada lagi? Saya Nur Anissa izin bertanya. Ya, silahkan Anissa. Surah Al-Zalzalah itu kan misalkan contohnya kayak atqalaha, terus malaha. Nah, itu termasuk tikrar bukan? Kalau itu masuknya itu kaidah yang Yang surat Al-Zalzalah itu akhirannya malaha gitu-gitu ya. ya. Itu termasuk tikror atau bukan dan masuk ke kaidah yang keberapa gitu ya. Yang lainnya ada pertanyaan via chat ya Pak dari Novi, mau minta dijelaskan lagi kaidah ke 179. Ditampung dulu ya teman-teman, kita cari jawaban dulu.
Saya izin jawab pertanyaan yang Anis ya. Jadi kan di surat Al-Zalzalah itu akhiran-akhirannya itu sama kan ya huruf-hurufnya. Jadi ini masuknya ke tikror lafzi. Redaksi ayatnya berupa huruf-hurufnya itu di akhirnya sama. Cuman kalau misalkan masuk ke kaidah tikror, mungkin kan kaidah-kaidah yang ada di sini itu sebagai apa ya? Bukan pengecualian, cuman lebih spesifiknya aja gitu. Kalau misalkan Anis mau tahu misalkan kaidah apa ini, mungkin spesifiknya ke ayat yang mananya di dalam surat Az-Zalzalah. Mungkin bisa pemahaman saya kayak gitu, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Uli nanti. Gimana Nis? Maaf tadi sinyalnya terputus. Itu kaidah yang mana? Jadi Anis, udah jelas belum? Sudah. Ya. Untuk ini kan masuknya ke pembagian tikrornya gitu kan. Jadi kan Al-Zalzalah ini huruf belakangnya sama, jadi masuknya ke tikror lafzi. Jadi serasi redaksinya berupa huruf-hurufnya sama di belakangnya gitu. Cuman kalau misalkan Anis pengen Berarti di sini kaidah-kaidahnya itu mungkin spesifikasi dari tikror lafzi dan maknawi. Kalau misalkan Anis mau tahu tentang kaidah-kaidahnya yang tadi, mungkin spesifik lagi ayat mana yang mau Anis cari. Spesifiknya ke kaidah mana. Kan Anis mau tanyanya hak yang di belakang zalzalah itu masuknya ke tikror lafzi berupa redaksi hurufnya, huruf akhirannya sama gitu. berarti nyambung nggak Kaisa suaranya? Nyambung. Itu nggak termasuk di dalam kaidah itu ya? Ya masuknya ke tikror, yaitu masuk ke Oh, bagian tikror gitu. Cuman tikror lafzi gitu. Serasi di akhir hurufnya aja di dalam hurufnya. Masuk tikror itu tapi masuk tikror. tapi lafzi ya? Ya, tikror lafzi. Oke, makasih Kaisa. Makasih juga Anis. Mia mau jawab pertanyaan siapa Novi? Oke, boleh. Selanjutnya pertanyaan Novi ya. Jadi minta diulangi penjelasan tentang kaidah 179. Kaidahnya adalah qad yuradu tikrar li ta'addudil muta'allaq, yaitu pengulangan ada kalanya ditolak karena tempat pengaitannya berbeda. Contoh pengulangannya itu ada pada surah Ar-Rahman mengenai ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maksud kaidah di atas mengenai ayat ini itu pertanyaan Allah kepada jin dan manusia mengenai nikmatnya yang disebutkan sebelum ayat tersebut. Jadi sebelum ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan pasti ada ayat sebelumnya seperti itu. Yang dimana itu tentang nikmat-nikmat yang Allah beri untuk manusia atau jin kayak gitu kan. Nah, semua pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan didahului oleh penegasan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, terus itu semuanya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu
pernyataan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu semuanya tidak dapat dikatakan sebagai benar-benar pengulangan karena konteks kembalinya ayat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu berbeda-beda kepada ayat sebelumnya seperti itu. Bagaimana Tenovi? Ada nggak? Maaf ya, Kai. Ya, kejawab nih. Ya udah, Tenovi-nya. Disesuaikan sama kenapa nggak masuk apa sih maksudnya tadi teh apa? Jadi maksudnya kan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu kan selalu didahului oleh ayat sebelumnya yang berbeda-beda tentang nikmat Allah ya. Jadi Iya. yang dimaksud ditanyakan itu kan itu bukan tidak dikatakan sebagai pengulangan karena tempat kembalinya itu berbeda gitu. Kalau yang pertama misalnya nikmatnya tentang buah atau apa yang Allah kasih, berarti yang Allah tanyakan itu kan maksudnya misalnya buah apa yang kamu dustakan, mungkin begitu ya. Mungkin Jadi kayaknya kan tapi itu bentuk dari pengulangan. Cuman kayaknya apa tuh untuk penetapannya nggak seperti itu kayaknya. ya pengulangannya ini yang ditolak. Cuman bukan sebenar-benarnya pengulangan gitu kan. Ya, seperti itu. ditolak qad yuraddu tikrar. Ya. Ini yang nanyanya mana? Ada nggak kayak? Pertanyaan yang tinggal yang Roni ya. Ya, silakan dijawab kayak. Jadi fungsi besar tikror itu adalah takrir atau penetapan. Itu adanya tikror itu sebagai penetapan fungsi besarnya. Nah, untuk contohnya Roni, soalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu sebab dari apa yang dimaksud dalam kisah-kisah dan berita-berita dalam Al-Quran. Contohnya, walaqad wasalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Jangan itu deh. Dzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yahditsu lahum dzikra. Pada hakikatnya hal ini bertujuan untuk mengulangi lafaz atau sebagai sinonim untuk menetapkan makna dan dikhawatirkan akan kelupaan dari panjangnya ayat yang berkaitan. Tambahin deh, Mi. Gimana, Mi? Mana? Mungkin maksudnya penetapan itu di sini kan al-kalamu idza takarrara taqarrara. Idza takarrara. Jadi apabila kalimat diulangi maka iya kan? Jadi sebagai penetapan. Maksudnya misalnya ada kisah atau berita dalam Al-Qur'an, pada hakikatnya itu kan diulang seperti itu, maknanya sebagai penetapan, sebagai apa ya? Gimana? Dikhawatirkan lupa, seperti lupa akan maknanya itu, mungkin gitu ya. Gitu kayaknya.
Ya, nanti ditambah deh sama Bapak. Ya. Rani, Iya. Bagaimana jawaban Roni? Kasih. belum Hah? matang ya. Apa? Kamu Ya. mana, Ron? Hai. Mana nanya? Tapi belum puasa Ron. Oke, masih gantung gitu. Ya mungkin bisa Apa yang gantung? Pancing. Nanti mungkin dari Bapak ya, Pak. Ya mungkin lebih mengerti Iya. nanti bahasanya dari Bapak ya. Iya. Gitu. Oke. Teman-teman Ada yang lagi lain. nggak? Iya, Pak. Gimana, Pak? Masih ada lagi nggak? Coba, ada lagi yang bertanya lagi? Teman-teman ada lagi nggak? Kita langsung alihkan aja ya ke Bapak ya. Pak, silakan, Pak. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya lagi, nanti kita sampaikan lagi. Ini saya ulas, saya singgung tadi yang ditanyakan. Coba saya jawab dulu untuk 3 pertanyaan tadi ya. Pertama mengenai tujuan apa tadi, penetapan ya, penetapan. Tadi jawabannya sudah ngena gitu ya, tapi tinggal dijelasin lebih lanjut gitu ya. Tinggal dijelasin lebih lanjut. Ida takarroro itu pengulangan itu agar menetap gitu. Ya memang benar biar nggak lupa. Ya, gampangnya biar terngiang-ngiang gitu ya. Nabi itu terngiang-ngiang. Atau kita sebagai manusia itu terngiang-ngiang dengan pesan itu. Ya bayangkan misalnya ya kalian orang tua kalian itu hari ini ngingetin apa, besok ngingetin lagi kata-katanya sama lagi, besoknya lagi sama lagi. Itu yang terjadi apa? Akan terngiang-ngiang gitu ya. Ya akan terngiang-ngiang. Nah, terngiang-ngiang itu menjadikan dia tidak lupa. Itu namanya menetap dalam hati, ngena gitu. Ya. Meskipun kata-katanya sama, tetapi bisa jadi penyebabnya beda. Gitu ya. Ya, itu contoh seperti fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban tadi. Gitu. Ya. Apa namanya? Redaksinya sama ya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Tetapi punya ta'alluq yang beda-beda. Ya. Ta'alluq itu apa? Kaitan ya, punya kaitan yang beda-beda. Nah, itu sesuatu yang wajar ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Ya, jadi agar menetapkan dalam hati, maka kemudian diulang-ulang. Nah, itu dalam Al-Quran banyak. Ya, Fabi ayya tadi contohnya. Contoh yang lain kalau kalian lihat, coba cerita tentang Nabi Adam itu berapa kali di Quran? Banyak sekali. Tidak cuma sekali, beda-beda tempat itu. Ya, redaksinya beda, tetapi maksudnya sama. Gitu ya, cerita tentang diciptakannya Adam. Kemudian apa? Iblis disuruh untuk bersujud gak mau gitu ya. Nah itu kan berkali-kali itu dalam Al-Quran. Biar apa ya? Biar terngiang-ngiang gitu. Nanti tujuannya apa hikmahnya ya? Ya diantaranya kalau bisa kita ambil ya, biar kita tidak lupa gitu ya terkait nikmat itu. Ya, bahwa Allah itu menciptakan makhluknya dengan sekian tidak mudah loh gitu ya sampai diulang-ulang itu. Sehingga kita jangan sampai kufur gitu dengan nikmat itu. Itu diantaranya. Itu biar terngiang-ngiang ya, menetapkan tadi ngiang-ngiang. Oke, nah itu mengenai tujuan dari penetapan tadi. Bisa jadi bentuknya redaksinya sama, persis ya. Tapi ayat ala rabbikum itu diulang berkali-kali. Redaksinya sama persis. Tetapi bisa juga redaksinya berbeda, tetapi maknanya sama, gitu ya. Maknanya sama, seperti cerita tentang apa? Adam tadi ya, cerita Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam atau penciptaan manusia itu kan diulang-ulang sebenarnya. Juz 1 ada, juz berapa ada, surah Anbiya ada, termasuk juga cerita tentang nabi-nabi itu juga beberapa diulang, nabi-nabi yang lain.
Nah, itu tujuannya untuk menetapkan biar nggak lupa. Ya, sehingga karena nggak lupa dia dibuat terngiang-ngiang dalam pikirannya, dalam hati. Ya, sehingga ini diingat terus. Gitu ya, ingat terus. Kalian kadang-kadang tahu quote seseorang gitu ya, quote seseorang. Misalnya dosen atau siapa, misalnya ulama tertentu. Itu kadang-kadang karena diulang berkali-kali gitu. Sehingga itu menjadi quote gitu. Jadi ciri khas orang tersebut. Gitu. Tapi kalau hanya sekali ya lewat. Tapi karena berkali-kali kemudian diingat sehingga itu menjadi quote. Gitu. Oke. Nah, kemudian tadi yang kaidah qad yuraddu. Kalau saya bacanya bukan qad yuraddu, qad yaridu. Ya. Qad yaridu tikrar, ya. Apa tadi? Apa tadi redaksinya ya? Qad yaridu tikrar li ta'addudil muta'alliq. Bacanya yang tepat itu saya kira. Yang qad yuraddu. Kalau qad yuraddu artinya ditolak. Tapi kalau qad yaridu kebalikannya malah terjadi. Ya. Jadi ya apa Pak? Qad Yarod. yaridu. Yaridu. Nah, waroda yaridu. Jadi terkadang tikror itu terjadi karena banyaknya ta'aluk, ya, banyaknya hubungan, banyaknya kaitan, gitu ya, banyaknya kaitan. Nah itu yang terjadi di surah Ar-Rahman itu kaitannya banyak, gak cuma satu di situ, gitu. Jadi kenapa kok ada fabi ayyi ala rabbikum atukadziban berulang-ulang? Itu karena masing-masing punya ta'aluk gitu, masing-masing itu punya hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya gitu. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa fabi ayyi ala rabbikum atukadziban itu mempertanyakan pada ayat yang awal gitu. Misalnya saya contoh misalnya. Awal-awal fabi ayyi ala rabbikum atukadziban itu kan wal habbudul asfi wa raihan itu ya. Fiha fihaduwan nakhlu dalalakna wal habbudul asfi wa raihan. Itu yang pertama. Kemudian fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Nah, kemudian yang terakhir itu misalnya muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqaril hisan. Itu kita tidak bisa menghubungkan fabi ayyi yang terakhir dia ta'aluknya ke yang pertama tadi, enggak ya. Gitu. Karena masing-masing beda gitu. Masing-masing punya ta'aluk gitu. Jadi ya dianggap beda gitu. Secara kata tikror gitu ya. Nah, ini secara kata ya, secara lafzi tikror. Tetapi secara makna tidak. Gitu. Secara lafalnya tikror. Nyata-nyata fabi ayyi ala rabbikum atukadziban kok. Tetapi secara makna ta'alluq itu enggak ada hubungannya gitu. Yang pertama dengan yang terakhir. Masing-masing punya kaitan masing-masing. Kalian kalau punya nanti kalau bisa membaca di apa namanya? Kitab. Ada satu kitab yang bagus ya. Barangkali kalian mau baca. Saya bahasa Arab. Judulnya Asrarut Tikrar fil Quran. Yang ngarang namanya Al-Kirmani ya, Imam Al-Kirmani. Beliau di situ di kitab itu menyantumkan pengulangan-pengulangan. Sekaligus maksudnya bahwa beliau itu membuktikan bahwa pengulangan-pengulangan itu bukan apa? Bukan untuk mengulang hal yang sama gitu. Tetapi masing-masing itu punya makna yang berbeda gitu. Jadi tidak sama. Jangan disamakan. Itu kata beliau. Ya, redaksinya memang sama, tetapi cara makna enggak gitu. Jadi jangan disamakan. Ya, karena kalau nanti dianggap sama itu kok kesannya gini. Al-Qur'an buang-buang kata itu, boros kata. Gitu. Enggak padahal. Ya. Karena memang beda gitu antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu kata Al-Kirmani. Beliau bilang gini, dalam kasus surah Ar-Rahman ya, itu fabi ayyi itu ada 31 ya, terjadi 31 kali di surah Ar-Rahman. Nah, kemudian dari 31 ini ya, masing-masing punya ta'aluk. Ta'aluknya gimana? Ya, coba kalian amati. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban
yang pertama sampai ke 7 atau 7 awal ya. 7 awal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 8 ya. 8 awal itu berhubungan dengan ciptaan. Keajaiban ciptaan Allah. Itu ada 8 kali. Gitu ya. Jadi Allah menjelaskan tentang ciptaan. Ya, setelah ciptaan diakhiri dengan fabi ayyi, itu sebanyak 8 kali. Nah, setelah 8 kali kemudian Allah menceritakan tentang neraka. Ya, neraka. Ya, kemudian di ujungnya juga fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sebanyak 7 kali. Ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi ada lagi 8 kali lagi. Ya, itu berkaitan dengan surga, ya. Surga. Tapi surga level tinggi. Ya. Nanti ada lagi 8 kali surga level di bawahnya. Nah, itu secara pemetaan dari 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ada 8 kali tentang ciptaan, 7 kali tentang neraka, 8 kali tentang surga atas, 8 kali lagi surga bawah. Nanti lebih detailnya lagi, itu beda-beda lagi ya. Lebih detailnya lagi. Beda-beda lagi tergantung kata sebelumnya yang dipakai. Nah, selain itu menunjukkan kaitan-kaitan yang jumlahnya tadi, kata Al-Firmani, ya. Kenapa kok 7 untuk neraka, 8 untuk surga? Karena ada pendapat bahwa neraka itu ada 7 lapis, 7 tingkatan. Surga itu ada 8 tingkatan, sehingga dibuatlah 8. Gitu, 8 kali untuk surga, 7 kali untuk neraka. Gitu. Nah, itu kan bagian dari apa? Bagian dari tadi yang saya bilang, bukan tanpa sengaja gitu ya, bukan pengulangan yang istilahnya boros kata, enggak, ada maksudnya di sana, ada rahasia-rahasia yang dapat dipetik di sana. Nah itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman, ya. Itu yang paling mencolokkan itu karena berkali-kali. Oke. Nah, kemudian tadi yang surah Az-Zalzalah ya, Az-Zalzalah. Nah, tadi sudah dijawab juga ya. Itu secara redaksi ya, itu pengulangan lafal. Itu yang contohnya tadi kalau ditanya masuk ke kaidah mana, ya tadi kalau nggak salah disinggung yang apa tadi ya? Yang surah An-Nazi'at tadi ya, kalau nggak salah. An-Nazi'at. Tapi itu nggak masuk ini ya, nggak masuk kaidahnya. Kaidah lafzi ya, lafzi yang ke huruf gitu ya, ke huruf. Ya. Zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha dan seterusnya itu. Itu huruf. Tetapi di sisi lain sebenarnya ya tujuannya bukan untuk mengulang sebenarnya di situ. Ya, kalau dalam ilmu balaghah itu disebut dengan sajak. Ya, itu dimaksudkan untuk sajak. Sajak itu akhiran ya. Akhiran biar sama itu gimana? Ya, maka dibuatlah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Qolaha. Dan itu banyak di Quran, ya. Banyak sekali di Quran yang ta'malun, ya'malun, yaksibun, itu kan tujuannya sajak juga. Ya. Gitu. Nah, maka kalau gitu apa tujuannya? Tujuannya ya bisa dianggap itu bertujuan untuk saja, untuk akhiran, untuk keindahan ya, untuk balaghah, kesusastraan, ya keindahan bahasa. Gitu. Kalau kita berpuisi itu kan menjadi indah ketika ujungnya sama kan, i semua atau a semua ya. Itu akhiran a, akhiran i gitu. Pantun aja gitu kok pantun. Biar apa ya? Biar indah gitu. Kan keren ya, Allah bersajak gitu. Gitu. Ya, seperti kalau kita ngomong kok bisa akhirannya sama semua itu gimana misalnya. Nah, itu kan keren. Gitu. Nilai sastranya itu ada. Nah, Quran itu sastra gitu. Ya, lalu yang Quran itu kuat, makanya di situ dipakai. Nah, itu kalau yang akhiran itu ya saya kira.
Nah, akhiran ini juga nanti yang dipakai. Nah, kalian kan belajar ilmu naked dan apa? Abdul ayat ya, hitung ayat. Di antara cara menentukan akhir ayat itu kan pakai fawasil, fasilah ya. Nah, fasilah itu di antaranya timbangannya adalah musyakalah kalau nggak salah, musyakalah. Nah, musyakalah itu nanti pakai mubayanah yang akhiran huruf atau akhiran kata, akhiran harokat ya, syakal. Itu kalau dalam ilmu Abdullahi. Sehingga kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu ujung ayatnya beda, tetapi sebelumnya sama, ya semua itu. Mim itu kan ujungnya mim, tapi sebelumnya ya. Min itu akhirnya non, tapi sebelumnya ya. Sama semua itu. Nah, itu juga contoh ya. Contoh. Cara menentukan fasilah akhir ayat itu para ulama. Kemudian juga ada yang berdasarkan harokat. A semua. Ya, harokatnya fathah. Gitu. Nah, itu di antara tujuan ya, tujuan daripada adanya tikror dalam Al-Qur'an itu seperti itu. Adanya pengulangan dalam Al-Qur'an. Jadi maka dengan demikian tidak ada pengulangan dalam Al-Qur'an yang sia-sia. Yang karena boros kata itu enggak ada. Semuanya punya maksud, semuanya punya tujuan, ya bahkan semuanya punya ta'alluq ya. Gitu. Dan itu menjadi keindahan daripada Al-Qur'an. Kadang-kadang tujuannya karena sajak tadi ada ya. Tetapi itu hanya sedikit saja, hanya kecil gitu ya, kecil. Lebih dari itu adalah makna gitu ya. Kalau saja itu hubungannya dengan lafal. Lebih dari itu adalah makna. Gitu. Itu yang justru malah lebih besar lagi rahasianya. Itu masing-masing punya ta'alluq. Ya. Misalnya surah Al-Insyirah misalnya. Kenapa di situ Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu. Itu kan diulang 2 kali itu. Apa tujuannya coba? Nah, ternyata tadi ada itu pembahasan yang nakiroh sama makrifat. Kalau nakiroh dua-duanya, maka dia beda. Kalau makrifat dua-duanya, maka dia satu. Gitu. Maka dari situ kemudian ditafsiri inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu yusra di sana itu nakirah semua dua-duanya. Maka di situ yusronya beda, dianggap beda. Yusra pertama itu beda dengan yusra kedua. Tapi usri di situ ma'rifat, ada alnya. Maka usri pertama sama usri kedua itu sama. Artinya apa hikmahnya? Bahwa setiap satu kesulitan itu Allah memberikan 2 kemudahan. Gitu. Jadi kata itu saja ya, pengulangan innamal usri yusra itu. Ya. Satu kesulitan itu Allah memberikan 2 kemudahan. Nah, itu terambil dari rahasia tikror, ya. Tikror dalam Al-Qur'an. Dan itu kayak gitu banyak. Oke. Nah, ada lagi nanti tikror, tetapi dia dibilang tikror lafal ya iya, tetapi juga tidak. Ya. Contoh apa? Ada Yahya sama Yahya. Saya lupa di ayat apa. Sama-sama Yahya nyebutnya. Tetapi beda. Gitu ya. Yang satu itu Yahya, orang, Nabi Yahya. Yang satunya lagi Yahya yang berarti hidup. Ya, ilmu dore. Gitu. Ya, ilmu dore. Nah, itu ada seperti itu. Gitu ya, dia redaksinya sama tetapi beda gitu. Beda secara bentukan kata. Nah, itu juga bagian dari keindahan gitu. Dan masih banyak lagi saya kira ya, dalam Al-Qur'an. Maka lagi-lagi tadi semuanya itu ada maksudnya dan tidak ada yang sia-sia dalam Al-Qur'an gitu. Tidak ada yang sia-sia dalam Al-Qur'an. Misalnya ini misalnya kita di 10 hari terakhir Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar. Lailatul qadar itu diulang-ulang sampai 3 kali itu. Padahal kan gini ya. Secara logika ya.
orang itu kalau biar indah, ya kalau nulis itu tidak boleh ada pengulangan gitu. Ya, kalau saya bilang begini, misalnya siapa tadi yang presentasi Kaisa ya. Kaisa hari ini masuk kuliah, ya. Kemudian bilang lagi, Kaisa mempresentasikan materi yang terakhir, ya. Kemudian lagi bilang Kaisa lagi. Itu kalau dibilang Kaisa terus, itu kan secara kata itu kan apa? Ya enggak boros gitu ya, boros, membosankan jadinya, ya. Kemudian juga enggak bagus, enggak efektif dalam kalimat. Padahal kan bisa bilang apa namanya? Dia gitu ya. Yang kedua sama ketiga itu langsung dia saja. Gitu. Tapi kenapa di situ kok Lailatul Qadar sampai 3 kali? Padahal bisa inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma. Ya. Ha gitu ya misalnya. Wa ma adraka ma iya. Terus dia gitu ya misalnya. Pakai dia kan bisa. Oh, bukan sekedar pengulangan, itu ada artinya. Gitu. Nah, nanti ulama isyari, tafsir isyari itu menyebut itu sebagai apa? Ya. Nah, ini sebenarnya itu 4, tetapi yang terakhir itu hiya, pakainya hiya. Ya, hiya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang 3 tidak dihiyakan tetapi utuh. Ya. Gitu. Ternyata ada maknanya. Lailatul Qadri itu kalau dihitung ada berapa huruf? Ternyata ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Nah, kalau terjadi 3 kali berarti ada 27. Nah, kemudian dia di situ nggak pakai. Oh, maksudnya ya. Kan Lailatul Qadar katanya terjadi di 10 hari terakhir dan terjadi di hari ganjil gitu ya. Nah, menurut Ibnu Abbas itu terjadi di tanggal 27. Dengan hitung-hitungan apa? Lailatul Qadar ada 9 huruf dan terjadi 3 kali sehingga di total ada 27, tanggal 27. 1, 2 ya. Ini cara yang kedua. Inna anzalna itu kalau dihitung totalnya itu ada 30 kata. Inna dihitung 1, anzalna dihitung 2, ya. Fi 3, lailah 4, qadar 5 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, nanti kalau dihitung sampai matla'il fajr itu ada 30. Setelah dihitung itu dia ya itu ada di angka 27. Nah, sehingga dia ini apa ya? Oh, dia itu Lailatul Qadar. Ada di 27 berarti terjadi pada malam 27 Ramadan. Nah, itu tafsir isyari. Dari apa? Dari pengulangan kata Lailatul Qadar yang berulang sampai 3 kali. Sehingga dari situ ada sirnya gitu ya. Ada sirnya, bukan sekedar pengulangan, tetapi ada maksud, ada ya itu tadi, tidak boros, bukan pemborosan kata. Nah, itu semua adalah tentang tikror, ya, tikrorul Quran. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Ini presentatornya Kaisa dari mana, Kaisa? Asalnya? Dari Bandung, Pak. Dulunya di mana sebelum di IIKI? Ya, Pak. Sebelum di IIKI di mana? Alumni mana gitu? Mondok di Bandung, Pak. Di Bandung. Di Al-Basyariah. Basyariah. Oke, kemudian yang kedua, Sapamia, Salsabila. Dari mana asalnya? Dari Tangerang, Pak. Tangerang. Sebelum di IIKI di mana? Mondok di Tangerang juga, Pak. Oke, baik. Oke, itu ya, itu mengenai tikror. Silakan kalau ada yang bertanya. Berarti, Pak, untuk tafsir-tafsir ayat-ayat yang mengandung tikror gitu, itu banyaknya ditafsirkan sama mufasir-mufasir isyari gitu, Pak. Yang tadi Bapak singgung.
Betul ya, isyari. Biasanya orang-orang isyari itu yang dia memang mengamati hal-hal yang unik gitu ya dalam Al-Qur'an itu. Ya, kalau orang biasa itu kan sama aja kan gitu ya. Sama aja secara sepintas-pintas. Tetapi bagi mereka itu ada hal-hal yang bisa dikuak gitu. Hal-hal yang bisa digali. Nah, itu semuanya adalah isyari. Ya. Sesuatu yang ada di belakang layar kan gitu ya. Nah, yang tidak banyak orang mengambil. Itu orang-orang isyari gitu. Kalau kalian nyari tafsir isyari itu umumnya sampai ke sana gitu. Sampai ke sana. Oke, Oke, Pak. ada lagi yang lain? Teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi gak? Bapak di mana sekarang, Pak? Di kampung. Oh, udah mudik, Pak. Mudik di tempat istri di Purwokerto ini. Oh, Baru iya. kemarin. Makanya kemarin kan awalnya minta Senin ya. Senin kemarin saya perjalanan. Iya, Saya betul. balikan ke hari. Baru aja kemarin nyampe. Hari terakhir nih, Pak. Oke, ini hari terakhir ya kita ya untuk pertemuan kelas kaidah tafsir ya. Setelah ini kan sudah nggak ada kelas lagi ya. Adanya nanti ujian langsung setelah Lebaran ya. Iya. Oke, maka untuk apa namanya? Untuk materi ataupun untuk ujian ya. Untuk ujian nanti saya kabarkan ya seperti apa. Ya, insya Allah nanti sebelum hari hanya akan saya kabarkan seperti apa ujiannya. Jadi biar kalian bisa ada waktu untuk menyiapkan. Untuk materinya berarti sudah selesai. Ini terhitung apa kaidah tafsir kedua ini kita tuntas sehingga sudah nggak ada kaidah tafsir lagi karena memang hanya 1-2 saja. Kitabnya pun juga masih sisa sedikit sebenarnya, ada materi sedikit dari kitab itu, tapi secara umum sudah selesai. Gitu. Oke, maka ini berarti kita pertemuan terakhir ya. Kalau kalian mau tanya-tanya silakan ya, karena pertemuan terakhir ini Mau yang minta kirim ini, Pak, gimana? wejangan dari Bapak untuk jodoh. Gitu. Apa yang dijangankan? Pilih jodoh. Iya, Pak. Oke. Apa ya? Ya, bagaimanapun jodoh itu sudah sudah digariskan ya. Gitu ya. Kita usaha iya, tapi garis Tuhan itu ya, lebih pasti, ya lebih pasti. Artinya meskipun kita mengejar-ngejar orang misalnya, ya, kita suka orang ternyata kalau bukan jodoh ya nyatanya lepas gitu. Nah kalau demikian berarti ya kalau sudah seperti itu kita jangan ngoyo, jangan kemudian terlalu meratapi gitu ya, meratapi. Misalnya ada siapa misalnya yang awalnya kayaknya udah deket ternyata dia nikah dengan orang lain. Ya sudah ikhlaskan saja. Gitu ya. Ikhlaskan saja. Apa bikin hati itu berarti bukan jodoh saya, berarti bukan yang terbaik untuk saya. Nah, itu lebih baik malah. Nah, daripada kemudian meratapi malah bikin hidup baik. Nah, kita baiknya positif thinking. Gitu. Ya, positif thinking. Nah, daripada kita bersedih tapi dianya bahagia kan. Mendingan ya sudah gitu. Ya. Nah, ini mungkin cerita saja ya. Ini saya pribadi ya. Saya pun juga merasakan yang sama. Gitu. Jadi masalah jodoh itu ya nggak terduga. Ya, namanya juga apa namanya jodoh gitu ya. Jodoh. Ya. Ternyata kita berusaha ke siapa hasilnya kok beda gitu. Ya kan memang jodoh. Saya pun juga sama. Saya sama istri saya dulu
Ya tak terduga juga, tak terduga. Saya kan alumni IIKI juga, alumni IIKI tahun 2019. Gitu. Itu pertemuan tidak lama dan tidak terduga, tiba-tiba ya cepat langsung kemudian nikah. Gitu. Kemudian nikah. Bahkan kenal aja enggak. Nah, ini saya cerita. Dulu saya ke istri saya itu kenal aja itu enggak. Kenal sebelumnya enggak. Ta'aruf, maksudnya ketemu juga belum pernah. Tiba-tiba ada yang kenalin, terus saya langsung diminta ke orang tuanya, langsung, padahal kenal enggak. Melihat juga belum pernah. Ngomong juga belum pernah. Dengar suara itu aja belum pernah. Bayangkan, saya dengar suara itu waktu nikah. Ya, waktu nikah itu. Lalu gimana dong itu? Nah, awalnya saya juga kok abu-abu ya. Lihatnya, ini saya menikah sama orang, tapi saya belum kenal benar, suara belum pernah dengar, wajah juga cuma dari lihat foto itu pun juga terbatas. Ya, tetapi saya meyakinkan diri. Ya, ini mungkin yang terbaik, ini yang apa namanya disiapkan oleh Allah gitu ya. Saya melihatnya secara positif. Oh berarti dalam saya itu menjaga. Nah, itu yang saya lihat, menjaga. Meskipun saya belum yakin, belum kenal benar, belum tahu, akhirnya ya itu yang membuat saya yakin. Gitu. Nah, setelah menikah, ya tentu yang namanya pernikahan, plus minus itu ada, kelebihan kekurangan itu ada, pasangan itu. Nanti siapapun kalian ya, itu pasti ada, ya, kelebihan kekurangan. Maka kata Allah itu, walatan saul fadla bainakum. Jangan lupakan kelebihannya, gitu ya, jangan lupakan kelebihannya. Ya. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara kekurangan yang setitik, ya, itu seolah-olah menghapus seluruh kelebihan. Itu jangan sampai. Itu siapapun dia itu punya kelebihan, dia juga punya kekurangan, ya. Tapi kalau kita fokus ke kekurangan saja, ya nggak selesai. Nanti malah justru kita lupa dengan kelebihan. Ya, maka ketika sudah bersanding untuk menemukan kekurangan, ya yang lebih itu disyukuri, ya. Kalau ada yang kurang, ya kalau bisa diperbaiki, diusahakan perbaiki bersama-sama. Ya, gitu. Jangan kemudian nyesel nih nikah sama si A misalnya. Dia ada kekurangannya misalnya apa. Misalnya. Jangan seperti itu. Itu jangan sampai, ya. Gitu, jangan sampai. Kecuali memang yang fatal misalnya ya. Gitu. Jangan sampai kemudian merasa seperti itu. Karena begini, ketika sudah menikah, itu kan artinya pasangan kita itu yang mau menerima kita apa adanya. Ya, mau menikah itu kan berarti mau menerima kan. Ya. Di luar sana itu belum tentu ada orang yang mau menerima itu. Gitu ya, menerima keadaan kita, plus minusnya kita. Nah, ini pasangan sudah mau menerima. Jangan sampai kemudian kita malah kufur gitu ya, melihat kekurangannya saja, menyesalinya saja. Di luar mungkin ada yang menerima, tetapi dia bisa jadi malah lebih rendah dari dia. Ya, ada yang kita idam-idamkan, tetapi belum tentu dia menerima kita. Gitu. Ya, maka ya apa yang ada itu yang kita syukuri gitu ya, sudah itu. Nah, dengan cara itu nanti itu akan memperbaiki, akan menjadikan ya semuanya akan berjalan gitu, berjalan dengan baik, ya, dengan ya, berkembang dengan kebaikan terus menerus gitu kan. Ya, intinya bersyukur itu ya, bersyukur jangan sampai kufur pasangan. Ya tadi pesannya walatan saul fadla bainakum. Jangan lupakan kelebihannya, ya kelebihan satu sama lain. Karena kalau kita ingat kelebihan, nanti itu yang akan mengharmoniskan, ya akan mengharmoniskan, akan meromantiskan. Tapi kalau yang dilihat itu kekurangan, ya kelebihannya jadi terhapus, ya gara-gara apa ibaratnya nonjat titik terusak tusuk sebelanga itu, gara-gara kekurangan satu, kelebihan yang sekian banyak nggak dilihat, kita bisa masuk. Nah, itu naudzubillah jangan sampai seperti itu. Kan jadinya dolim gitu. Ya tinggal diperbaiki bareng-bareng. Karena ya tadi namanya orang itu ya
kita mengidamkan yang sempurna itu ya nggak ada, ya nggak usah nikah. Kalau nyari yang sempurna, yang 4 kriteria ya, 4 kriteria, ya nasabnya, ya hartanya, ya gantengnya, ya apa lagi itu, ya, ya. Maka kita nggak nikah gitu kalau demikian. Gitu. Maka ya yang ada gitu, kelebihan yang ada kita syukuri. Udah itu aja. Dia nggak punya duit, nanti bisa bareng-bareng kok, pelan-pelan, asalkan kita menerima. Dia kurang ganteng ya, nanti tinggal digantengin aja. Kalau sikapnya ganteng, sikapnya baik gitu ya, itu pasti kita akan melihatnya dengan enak kok, dengan ya masalah ganteng itu lebih dari itulah gitu. Sikap itu lebih dari itu. Agama, akhlak. Oke, begitu ya. Nah, ini baterai saya mau habis ini. Nanti kalau habis terputus. Oke, itu sedikit ya nasihat lah, nasihat dari saya. Dan itu ya, Siap, Pak. yang saya alami ya seperti itu. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Jangan Pak. Masya Allah. Sangat berarti, Pak. Oke ya, saya doakan ya semuanya nanti dapat jodoh yang baik lah. Pokoknya baik itu umum, baik semuanya ya. Baik semuanya, syukur-syukur Ya, ya. Pak. Amin. Baik wajahnya, Amin. baik duitnya, baik akhlaknya, nasabnya. Pokoknya baik. Amin ya Allah. Amin. Murid Bapak boleh, Pak. Mau, sini daftar. Canda, Pak. Oke. Baik, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Ini mau habis baterai saya, laptop saya ini. Kita cukupkan ya. Selamat berlibur, ya, libur Lebaran. Ya. Mohon maaf lahir dan batin ya, karena kita nanti ketemu lagi kan udah lewat Lebarannya. Gitu, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ya, selamat berlibur. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya bagi kita ya, dan dalam kehidupan kita. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mari kita tutup. Tutup apa? Si Bapak keluar ya? Iya, bapaknya kayaknya habis baterainya. Udah, aku stop deh.